Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan USB debugging untuk Xiaomi. Jadi ini penting untuk mengaktifkan USB debugging ataupun masuk ke opsi pengembang supaya handphone kita bisa terkoneksi di komputer untuk melakukan root ataupun misalnya recovery mode seperti itu untuk aplikasi tertentu yang kita mau install. Ataupun juga untuk menghubungkan handphone kita ke komputer, jadi bisa langsung terhubung, bisa menggunakan jaringan seperti itu. Jadi kita terlebih dahulu harus mengaktifkan USB debuggingnya dengan terlebih dahulu masuk ke opsi pengembang seperti itu. Jadi bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Yang pertama kita masuk di setelan untuk Xiaomi, kita buka di setelan, kemudian kita masuk di tentang telepon seperti ini. Setelah itu kita masuk di versi MIUI nya, kita klik selama 7 kali seperti itu. Nah, tidak perlu Anda sudah menjadi developer, jadi sudah 7 kali, jadi 7 kali sampai ada muncul. Tidak perlu Anda sudah menjadi developer seperti ini. Jadi ini sebelumnya kita sudah klik seperti itu, jadi tinggal kita masuk di opsi pengembangnya. Kemudian kita back lagi, kita cari setelan tambahan, buka setelan tambahan, kemudian kita cari opsi pengembang. Nah, sudah tampil. Jadi kalau misalnya belum di opsi pengembang kita aktifkan, diklik 7 kali, belum ada tulisan opsi pengembang seperti ini. Jadi sebelumnya kita klik dulu di setelan, kemudian tentang telepon, kemudian di versi MIUI nya kita klik selama 7 kali, sebanyak 7 kali berturut-turut sampai dia ada tulisan Anda sebagai pengembang seperti itu. Baru kita masuk di setelan tambahan, back lagi masuk setelan tambahan, kemudian masuk di opsi pengembang seperti ini. Kemudian kita buka saja seperti ini. Nah, di sini banyak sekali pilihan dari sandi cadangan desktop, kemudian lewati layar kunci seperti itu langsung ke layar utama. Setelah dibangun seperti itu mau kita aktifkan, ataupun misalnya izinkan bootloader untuk dibuka kunci seperti itu. Ada juga ini kunci ini untuk flashing. Biasanya kalau misalnya seorang teknisi bisa mengutak-atik handphone, biasanya untuk software misalnya di root seperti ini, kita harus masuk USB debugging seperti ini. Nah, update sistem otomatis yang bisa kita tidak aktifkan, jadi dia tidak langsung otomatis di update seperti itu. Kunci layar, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tulisan debugging USB, mode debugging saat USB terhubung di komputer seperti itu. Jadi kita aktifkan saja seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Coba kita USB adalah layanan yang sangat sensitif yang ditunjukkan hanya untuk pengembang. Jika dihidupkan, info pribadi Anda mungkin akan bocor seperti itu. Jadi ibarat rumah, jadi pintu kita selalu terbuka seperti itu. Jadi supaya tidak dicuri orang data kita ataupun masuk virus yang masuk di handphone kita, jadi kita buka pada saat diperlukan saja seperti itu. Misalnya kita mau hubungkan di komputer untuk mindahin data, bisa kita aktifkan seperti itu, ataupun pada saat mau root seperti itu baru kita aktifkan seperti itu, biar tidak terbaca seperti itu. Jadi ini ada akses install aplikasi. Misalnya oke, saya menyadari risiko yang mungkin terjadi dan menanggung semua kemungkinan eksekusi secara sukarela. Misalnya kita klik ini baru kita oke kan seperti itu. Nah, misalnya kita oke kan. Nah, ini sudah mode debugging USB. Jadi ini kita butuhkan pada saat kita mau lakukan root seperti itu. Kalau misalnya tidak root dan mau flashing, biasanya tidak digunakan. Biasanya yang sering itu yang utak-atik USB debugging. Jadi ibarat rumah, kalau misalnya kita buka terus pintunya, nanti ada orang yang masuk yang tidak kita kenal seperti itu. Jadi harus kita selalu kita kunci. Jadi kalau misalnya tidak diperlukan, kita tutup lagi, jadi tidak kita aktifkan untuk debugging USB-nya seperti itu. Nah, ini saja tutorial. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya berguna, bisa di-share saja pada teman-teman yang lain seperti itu, ataupun juga misalnya untuk mengetahui video yang kita upload setiap hari bisa di subscribe saja, kemudian aktifkan tombol loncengnya.
Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, nanti bisa kita bantu jawab ataupun misalnya kita carikan jawaban. Bisa juga kita jawab menggunakan video tutorial selanjutnya. Sekian saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.